kawan-kawan. Lawan. Mana Kementerian Tenaga Kerja? Cuma tidur di belakang sana. Betul. Apa cuma ngedengerin yang para oligarki itu kawan-kawan? Kita ini rakyat dianggapnya apa? Keset. Atau jangan-jangan kita itu cuma tumbuh-tumbuhan yang gak ada artinya? Vital atau intensif atau intens bertemu dengan orang-orang yang punya nafsu birahi bejat, betul tidak? Nah, di situ mereka akan mempunyai satu politik bahwasanya ditugaskan begini, ayo main, ayo jalan, kita bertemu, makan enak. Padahal kawan-kawan, dia adalah mempunyai hasrat yang busuk yang bisa merusak masa depan kawan-kawan buruh, terutama buruh perempuan, betul tidak? Menterinya oligarki. Tidak Fauzia. Mana suaranya? Suaranya mana? Kawan-kawan, saya mau bilang, siapa Ida Fauzia? Menteri paling bangsa. Menterinya oligarki. Ida Fauzia adalah kader dari Partai Kebangkitan Bangsa, betul? Apakah Partai Kebangkitan Bangsa layak untuk ikut pemilihan umum? Layak tidak? Karena kadernya adalah bagian dari orang yang menindas rakyat. Kader dari Partai Kebangkitan Bangsa adalah Ida Fauzia. Menteri yang tidak tahu bagaimana penderitaan rakyat. Masih semangat? Hidup buruh! Hidup buruh! Silahkan untuk kawan SPN. Oke, selanjutnya orasi politik yang akan diberikan oleh kawan Mbak Intan dari SPM. Setelah itu dari Ketum Kasbi untuk mempersiapkan diri, Ketum Kasbi Bu Unang Sunarno. Oke. Ya. Untuk Mbak Intan bisa naik ke atas mobil komando. Ya, udah mau naik. Ini PPMI Bung Daeng nanti setelah Bulitan. Masih semangat, John. Masih semangat? Masih semangat? Kalau semangat teriakan hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Kawan-kawan, aksi di depan Kemenaker ini mungkin bukan kali yang pertama. Puluhan, ratusan, akan pun nanti ribuan kali aksi kita akan terus datang ke Kemenaker selama kebijakan yang dikeluarkan oleh Ida Fauzia tidak pernah berpihak pada buruh, kawan-kawan. Ya, berjuang, kawan-kawan. Saya itu heran sama Kemenaker. Katanya Kementerian Tenaga Kerja, tetapi setiap produk hukumnya tidak pernah membela seluruh pekerja yang ada di Indonesia ini, kawan-kawan. Setiap produk hukumnya selalu saja bagaimana mengisarakan rakyat dan para pekerja di Indonesia. Melihat dari beberapa produk hukum sebelumnya, hingga saat ini juga, kenapa selalu buruh dan buruh yang menjadi korban para oligarki itu, kawan-kawan? Kita para pekerja yang ada di Indonesia tidak kurang-kurang menyumbangkan segenap gaji kita untuk pajak, untuk potongan-potongan pungli lainnya, yang itu adalah larinya ke kas negara, kawan-kawan. Tapi mana perlindungan untuk para pekerja yang ada di Indonesia? Nihil, kawan-kawan. Nihil, bohong besar. Ketika ada undang-undang, peraturan yang katanya membela buruh, mana, kawan-kawan? Mana?
global. Lagi-lagi siapa yang jadi korban, kawan-kawan? Buruh lagi, kawan-kawan. Kita ini seperti budak di negeri yang kaya raya, kawan-kawan. Katanya kita aset, tapi nyatanya kita seperti keset, kawan-kawan. Mana perlindungan untuk buruh? Mana kata negara yang katanya kaya raya? Negara yang hanya mampu bagaimana menyengsarakan rakyatnya saja, kawan-kawan. Cipta kerja yang katanya melindungi para pekerjanya. Mana jaminan kepastian kerjanya? Mana jaminan hubungan kerja yang pasti? Tidak ada. Kontrak semakin merajalela. Upah dipotong terus menerus, kawan-kawan. Bahkan ketika perusahaan akan kolaps, akan gulung tikar, lagi-lagi buruhnya yang harus berkorban untuk perusahaan itu, kawan-kawan. Lawan, mana Kementerian Tenaga Kerja? Cuma tidur di belakang sana. Betul. Apa cuma ngedengerin yang para oligarki itu, kawan-kawan? Kita ini rakyat dianggapnya apa? Keset. Atau jangan-jangan kita itu cuma tumbuh-tumbuhan yang nggak ada artinya? Tumbuh-tumbuhan aja masih banyak maknanya, masih banyak gunanya. Tapi kita buruh diperas keringatnya, bahkan diperas darahnya untuk sampai ke tetes darah terakhir, kawan-kawan. Betul. Apa kawan-kawan hanya akan diam? Tidak. Apa kawan-kawan hanya akan tertunduk, diam, dan dipatuh pada peraturan-peraturan yang tidak pernah berpihak pada guru, kawan-kawan? Tidak. Maka teriakan kata lawan, 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 dan turunkan segera menteri yang tidak pernah berpihak kepada buruh, kawan-kawan. Mereka duduk di sana itu untuk bagaimana kepentingan rakyat banyak, bukan hanya pada kepentingan segelintir orang di sana, kawan-kawan. Tapi nyatanya buruh yang paling terbanyak di Indonesia ini hanyalah isapan jempol belaka kesejahteraannya, kawan-kawan. Dan para buruh perempuan jangan pernah tunduk dan diam ketika kawan-kawan juga dilecehkan dan tidak pernah mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan di tempat kerja, kawan-kawan. Di sini kawan-kawan harus meneriakkan bagaimana kondisi kerja, kawan-kawan. Jika ada kekerasan, teriakan perlawanan. Jika ada upaya dipotong, teriakan perlawanan. Jangan pernah lawan-lawan itu terbungkam mulutnya hanya karena takut adanya undang-undang yang akan menjebloskan kita kepada penjara, kawan-kawan. Ya, berjuang, kawan-kawan. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh perempuan. Hidup buruh yang melawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Kawan-kawan semuanya, beberapa bulan yang lalu kita melakukan aksi penolakan Kemenaker nomor 5 tahun 2023. Di situ tidak ada Menteri Tenaga Kerja. Beberapa argumentasi yang disampaikan oleh kita, yang dialami oleh kawan-kawan buruh, baik itu di tingkatan pabrik mulai dari Bandung, Tangerang, Jakarta, dan perwakilan mungkin menyampaikan dari daerah Garut dan Jawa Tengah yang upahnya murah, itu sudah disampaikan. Tetapi sampai hari ini Menteri Tenaga Kerja tidak juga mencabut Permenaker nomor 5 tahun 2023. Padahal itu adalah bagian dari melegalkan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk
pemotongan upah fleksibel, up jam kerja, dan yang lain-lain, betul tidak? Selanjutnya, kita menyampaikan statement bahwa jika tidak dicabut, kita akan melakukan aksi membawa massa yang lebih banyak, dan kita akan bertahan di sini sampai Permenaker nomor 5 tahun 2023 itu bisa dicabut, kawan-kawan tersebut. Yang bisa kita sampaikan kepada kawan-kawan semuanya untuk tetap bertahan di sini, karena bagaimana kekonsistenan kita untuk bertahan dan menekan Menteri Tenaga Kerja untuk mencabut Permenaker nomor 5 tahun 2023 itu menjadi satu hak kita dan menjadi upaya kita, targetan kita seperti disampaikan oleh koordinator tadi, Mbak Yanti. Kawan-kawan semuanya, bahwasanya yang dialami dari kita setiap pabrik, kita itu dengan lahirnya Permenaker nomor 5 tahun 2023 dari pihak kementerian menyampaikan hanya 6 bulan. Mereka bilang hanya 6 bulan, padahal praktek-praktek dari Permenaker ini sudah berlaku sejak COVID-19 itu ada. Pandemi COVID-19 itu ada, sudah ada praktek-praktek. Intinya Permenaker ini melegalisasi, menguatkan agar kemudian pengusaha itu tidak mendapatkan satu penolakan, tidak mendapatkan satu gejolak dari pihak buruh yang ada di perusahaan-perusahaan, betul? Kemudian kawan-kawan semuanya, kita dianggapnya tidak ada dampak dari lahirnya Permenaker ini. Padahal sejatinya kalau mereka tahu, para menteri, pimpinan itu mereka bahwa kita dibiarkan bertarung dengan pengusaha, seolah-olah dari menteri tidak ada tanggung jawab dan lepas tangan. Dengan lahirnya Permenaker ini, kita dibiarkan bertarung dengan pengusaha yang notabene punya semuanya, betul tidak? Selanjutnya, mereka menganggap bahwa ini yang berorientasi ekspor Amerika dan Eropa. Tapi pada praktek di lapangan, ternyata dari mulai perusahaan besar sampai yang terkecil, justru perusahaan besar itu sudah diberlakukan, maka menjadi referensi perusahaan-perusahaan kecil melakukan hal yang lebih kecil, betul tidak? Kita merasakan itu. Kenapa kita dalam bernegosiasi, bipartit ataupun perang dengan pihak perusahaan kita selalu kalah? Karena di sini dilindungi dengan Permenaker ini, seolah-olah pengusaha mendapat satu kemenangan karena sudah ada payung hukumnya di nasional, kawan-kawan, betul tidak? Mungkin kalau di Bandung perusahaan-perusahaan padat karya itu sudah melaksanakan. Ketika kita berargumentasi, karena bahasanya sudah ada aturannya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja juga melegalkan, betul? Artinya apa? Menteri yang dulu tidak tahu posisi, karena pelaku produksi itu kita. Pelaku produksi yang menggerakkan mesin-mesin produksi kita. Kalau Menteri Tenaga Kerja, mereka hanya memantau dan tidak pernah survei sampai lorong-lorong industri, betul tidak? Kita sebagai serikat, dari mulai pengurus serikat sampai perwakilan serikat yang berargumentasi, mengajak kawan-kawan untuk melakukan satu penolakan, tetap yang dimenangkan adalah pengusaha, betul? Ini hal yang terjadi. Maka kita menyampaikan seruan ketika kita berjuang secara aliansi dengan kawan-kawan, baik di sini yang tergabung dalam DSS TGSL maupun yang tidak tergabung. Dampaknya ketika perusahaan-perusahaan yang tergabung padat karya yang masuk TGSL, dan ini berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang mereka tidak ada sangkut pautnya dengan yang mereka berdampak, karena itu akan menjadi referensi. Saya sampaikan, ingat kawan-kawan semuanya, sejatinya ketika kita melakukan satu upaya
pemogokan perusahaan-perusahaan besar, barulah menteri, barulah pengusaha mereka akan tahu. Tadi yang disampaikan, ada diviralkan, HLD melakukan satu penekanan atau pilihan mengusir jika tidak mau diupah murah. Dan satu lagi yang viral adalah bagaimana seorang perempuan yang ingin memperpanjang kontraknya itu harus tidur di kamar hotel, betul? Dia harus menjual harga dirinya, kawan-kawan semuanya. Artinya Ida Fauziah sudah melegalkan buatan dosa dan penghinaan terhadap perempuan buruh yang ada di Indonesia khususnya. Artinya Ida Fauziah agamanya tidak diterapkan bagaimana melindungi perbuatan dosa yang dilakukan oleh kapitalis ataupun para pengusaha dan antek-anteknya, betul? Artinya gedung kementerian ini adalah gedung setan yang tidak ada gunanya dan melahirkan perbuatan-perbuatan dosa dan melindungi mereka yang berbuat anarkis terhadap buruh perempuan, betul tidak? Kawan-kawan, hari ini misalkan terjadi di Cikarang, nanti ada lagi para pimpinan perusahaan, mungkin daerah Tangerang, di Bandung, apalagi yang cantik-cantik akan dimasukkan di satu, kalau kita pernah berdiskusi, di satu bagian yang memang vital atau intensif atau intent bertemu dengan orang-orang yang punya nafsu birahi bejat, betul tidak? Nah, di situ mereka akan mempunyai satu politik bahwasanya ditugaskan begini, ayo main, ayo jalan, kita bertemu, makan enak. Padahal kawan-kawan, dia adalah mempunyai hasrat yang busuk yang bisa merusak masa depan kawan-kawan buruh, terutama buruh perempuan, betul tidak? Hari ini kita sangat luar biasa untuk menentang bagaimana Permenaker nomor 5 tahun 2023 ini, itu dampaknya adalah keseluruhan. Kalau memang ini sudah bisa dijalankan walaupun 6 bulan, nanti akan lahir peraturan-peraturan Permenaker, keputusan menteri ataupun surat edaran menteri yang waktu itu kita alami THR bisa dicicil. Kenapa Menteri Tenaga Kerja seperti itu bersikap? Karena dia takut kepada pengusaha. Tadi disampaikan tidak punya prestasi apapun dan takut kepada pengusaha. Di sini kita juga kritisi. Ada pimpinan-pimpinan serikat gadungan yang mengaku pimpinan serikat, tapi ternyata mereka bekerja sama untuk menghabisi buruhnya sendiri. Dan anggotanya tidak tahu, betul tidak? Hidup buruh, hidup rakyat, hidup rakyat Jabaun. Saya yakin kawan-kawan yang ada di sini semua, ya salam hormat Bu Narti. Kawan-kawan yang ada di sini semua yang tergabung dalam aksi hari ini ataupun yang beraliansi dengan kebenaran, kita adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang mau melawan satu kebobrokan dari pemerintah sampai antek-anteknya, kemudian serikat-serikat gadungan yang ada di muka bumi Indonesia ini. Hidup rakyat, hidup rakyat. Nyatanya apa? Permenaker nomor 5 tahun 2023 sudah ditandatangani LKS tripartit, kawan-kawan. Hidup rakyat, mereka lawan kawan-kawan semuanya, lawan kawan-kawan. Ini informasi penting. Di bawahnya melawan, di atasnya tanda tangan, betul? Pengkhianatan kawan-kawan, itu pengkhianatan kawan-kawan semuanya. Jadi kawan-kawan semuanya, kita sebagai bagian dari basis, saya mewakili kawan-kawan buruh perempuan, khususnya basis Cimahi dan Bandung Raya. Kita akan instruksikan bagaimana instruksi para pimpinan dari TGSL, koordinator dan kawan-kawan serikat yang lain. Kalau memang bertahan sampai pagi, persoalan perizinan organisasi yang bertanggung jawab kawan-kawan semuanya, agar
kemudian tahu kita kalau perlu dudukin ini mau berapa hari juga. Urusannya adalah urusan serikat pekerja atau serikat buruh. Urusannya adalah urusan pengurus serikat buruh untuk melindungi anggota yang ikut aksi, betul? Siapa yang nggak berani? Yang berani siapa? Yang nggak berani tunjuk tangan. Berani. Yang mau pulang duluan tunjuk tangan. Oke, terima kasih kawan-kawan komitmennya. Yang pulang duluan pengkhianat. Tadi Mbak Yanti nyanyi ya. Tadi Mbak Yanti nyanyi, jangan kembali pulang. Baju merah coba. Dan yang lain, jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, aku rela berkorban. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Salam hormat buat Sri Kandi, Ibu Narti dan kawan-kawan yang lain dan para pimpinan serikat buruh, dan terima kasih. Salam hormat buat Ketua Umum Konfederasi Kasbi.